Apakah harus melepaskan pekerjaan yang sudah ada, pekerjaan ada keharaman, sedangkan dia belum punya pekerjaan halal yang lain dan masih punya utang di bank cukup besar, bagaimana caranya? Subhanallah, ini butuh keyakinan. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, man taraka syai'an lillah abdalahu khairan min. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan gantikan yang lebih baik. Jadi memang jangan antum tunggu, kalau tahu itu haram, kemudian antum tunggu sampai dapat pekerjaan, sampai kapan nih? Kalau kita meninggal sebelum dapat pekerjaan halal gimana? Gitu kan? Konsekuensi nggak boleh. Nanti saya berzina aja dulu deh sampai saya dapat istri. Langsung paham kalau gini ya. Nggak bisa, harus tinggalin. Dosa ditinggalin sambil cari yang halal gitu kan. Jadi harus begitu. Dalam satu riwayat Ustadz menceritakan faedah bersedekah sepertiga pendapatan. Bagaimana kalau jumlah gaji yang diterima masih belum mencukupi kebutuhan? Bolehkah diganti menjadi seperempat? Boleh saja. Jadi di sini ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, mulailah bersedekah untuk dirimu sendiri. Kata Nabi SAW ya. Artinya pendapatan kita itu prioritaskan kebutuhan kita yang mendesak ya. Kita butuh makan misalnya sepiring, kita butuh beli baju satu, mungkin transportasi, kita butuh biaya kita. Lalu keluargamu, lalu yang lebih sedekahkanlah secara umum. Jadi orang yang pas-pasan memang tidak apa-apa kalau dia tidak sedekah itu. Atau mungkin dia masih mau memperkecil dulu jumlahnya, itu nggak ada masalah. Insya Allah nggak masalah. Ustaz, saya mau KPR di bank dan saya takut ada ribanya. Bagaimana caranya? Karena saya mau bertobat dan dari dosa riba. Mohon nasihatnya. Kalau tidak KPR rumah sekarang atau kendaraan, masalahnya apa? Ini pertanyaan balik ya. Jadi misalnya gini, kalau kita masih bisa ngontrak, masih bisa sewa, ngontrak, kemampuan kita memang itu. Jangan paksakan, jangan lewatin kapasitas kita dulu. Sambil kita mengatur strategi ke depan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bukakan rezeki, gitu kan? Karena kalau sesuatu sudah diplanningkan, itu nanti insya Allah akan ada hasilnya. Gitu. Baru kita lakukan. Saya pernah jelaskan ke salah satu ibu di pengajian di Kelapa Gading. Waktu itu dia bilang, Ustaz, kalau tidak KPR rumah, maka saya tidak akan pernah punya rumah. Saya bilang, itu perkataan ibu. Kenapa kok harus dipatok seperti itu? Kan bisa kita balik statement itu. Selama saya belum bisa beli rumah, maka saya kontrak dulu. Memang kenapa kalau kontrak 5 tahun, 10? Ada orang kontrak 5 tahun, 10 tahun, setelah dia mampu baru dia bayar. Bisa saja, contoh ya. Atau memang paling tidak dia mungkin bisa lari ke KPR yang melalui perbankan syariah yang dia pastikan akadnya. Saya juga terus terang belum tahu seperti akad 100% masalah perbankan, karena mungkin perbankan syariah punya akad masing-masing gitu kan. Jadi dipelajari akad-akadnya, kemudian kalau akad sesuai dengan syariat boleh antum KPR ke situ. Tapi kalau tidak, saran saya jangan tergesa-gesa melampaui kapasitas kita, karena biasanya membuat utang ada, kita terlilit utang ya. Atau misalnya kita jadi mendatangkan beban hidup yang semestinya tidak ada, itu karena mau melampaui kapasitas kita. Yang itu, memaksakan diri. Akhirnya banyak orang terlalu banyak KPR-nya, terlalu banyak cicilannya. Waktu dia meninggal tidak sempat dibayar, disita, semuanya akhirnya menjadi pembayaran utang. Akhirnya keluar anak-anak dan istrinya, umumnya ya, itu tidak dapat warisan. Umumnya mereka begitu. Waktu hidup luar biasa, mobilnya mewah, rumahnya mewah. Habis itu habis semua diambil oleh bank-bank itu kan, disita semuanya. Akhirnya anak-anak nggak dapat warisan. Untuk apa? Melampaui kapasitas kita. Nikmatin proses hidup itu, sabar, nikmatin, insya Allah akan ada jalannya. Tapi tidak mungkin orang yang berusaha, orang yang berdoa ikhtiar Allah nggak bukain. Itu banyak sekali fakta lapangan sudah dibukain oleh Allah SWT. Ustaz, kalau ibadah yang tidak dituntunkan atau diajarkan Rasulullah SAW, apakah boleh diamalkan pada apa ini? Apa ini? Kegiatan baik mungkin maksudnya. Seperti apa dulu? Saya tidak tahu ini. Kalau misalnya yang dimaksud, jadi gini, ada beberapa perbuatan yang kalau memang dia tidak bertolak belakang dengan hukum Allah Azza wa Jal, seperti misalnya kanun wad'i namanya, peraturan pemerintah setempat, kayak rambu-rambu lalu lintas, kemudian KTP, paspor, dan ijazah, akte lahir. Ini kan tidak ada hadisnya, nggak ada dalam Al-Quran dan dalam Sunnah. Tapi ini peraturan-peraturan pemerintah setempat yang dianggap bertemu di sisi syar'i, bertemu dengan syariat kita di sisi maslahatnya. Dia tidak haram, tidak ada haramnya, tapi malah bertemu di sisi maslahat, karena syariat itu diturunkan oleh Allah SWT untuk maslahat, gitu kan. Jadi kalau ini ada maslahatnya maka kita boleh. Kalau ini yang dimaksud maka tidak ada masalah. Ini insya Allah tidak ada masalah. Tetapi kalau yang lain, amalan-amalan dalam ibadah, kemudian kita mau buat untuk apa? Sedangkan yang ada sunnahnya saja banyak, gitu kan. Itu pun kadang-kadang masih kececeran. Ini ikhwah yang sudah paham ada zikir pagi sore. Tiap hari on time zikir pagi sorenya, saya tanya, hah? Masih hidup nggak ini? Hah? Kok nggak ada yang jawab? Zikir pagi sore, kadang-kadang saya sudah coba rutinkan jaga, subhanallah, nanti deh saya di jalan perjalanan, sementara di perjalanan saya lagi ada yang telepon, saya telepon, terlewatkan, ada yang beberapa zikir yang belum sempat saya baca, padahal kita sudah tahu tuh hukumnya. Saya pribadi punya pengalaman kadang-kadang terlewatkan tuh, gitu kan.
Yang sudah ada sunnahnya saja kadang-kadang kita masih terbengkalai. Kenapa mau cari yang tidak ada sunnahnya nih? Jadi lebih baik fokus yang sudah ada perintahnya. Jelas-jelas janjinya Allah di situ. Mana yang lebih afdal untuk sedekah? Untuk membangun masjid, untuk ibu sementara orang tua sudah berkecukupan, atau untuk saudara? Saya sudah bilang, apa yang sedang kelihatan depan mata. Kita lagi lewat ada masjid lagi butuh bantuan, masjidnya dibantu. Nggak usah bilang nanti saya mau kasih ibu saya. Itu nanti yang sedang di depan mata kita, gitu kan? Apalagi di sini dikatakan ibunya sudah berkecukupan. Dan kalau kita bisa bagi, kita bagi, nggak ada masalah. Dibagi malah lebih baik. Misal masjidnya kita kasih 100.000, kita punya 500.000 sedekahin. Nanti buat ibu 200.000, nanti mungkin buat saudara kita bagi yang sisanya. Maka itu boleh-boleh saja, dibagi, diratakan. Berhubungan masih dalam bulan Syawal, maka sebelumnya saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Taib. Siyamana wa siyamakum. Taqabbal ya karim, insyaallah Allah terima. Afwan, ana ingin menanyakan seputar Syawal. Bagaimana hukum mengucapkan minal aidin wal faizin? Apakah bid'ah? Kalau dikatakan bid'ah itu tidak masuk dalam bid'ah, setahu saya. Kecuali orang itu menganggap itu bagian daripada acara id yang harus diucapkan. Gitu kan? Kalau dia anggap itu bagian daripada ibadah id, maka itu baru bid'ah. Tapi kalau dia hanya ucapkan minal aidin wal faizin sebagai bentuk doa saja, gitu kan, umumnya, dan dia tidak melazimkan, dia tidak menghubungkan dengan id itu, artinya dia baca sebagai doa secara umum, maka itu tidak masuk dalam bid'ah. Allahu a'lam. Taqabbalallahu minna wa minkum juga bukan dari Nabi SAW, tapi dari perilaku beberapa sahabat, gitu kan? Perilaku beberapa sahabat yang saling mengucapkan di antara mereka. Dan para ulama mengatakan selama seseorang mendoakan kalimat-kalimat yang positif sebagai bentuk kegembiraan di Idul Fitri dan Idul Adha, maka itu boleh saja. Yang penting dia tidak lazimkan, tidak hubungkan, tidak harus berhubungan dengan ibadah yang sedang dikerjakan. Bolehkah saat membayar zakat fitrah kemarin bukan dengan beras namun diganti dengan uang? Pendapat yang paling kuat yang saya tahu tidak boleh. Zakat fitrah harus makanan pokok. Kalau kita bayar ke masjid dengan duit, nanti mereka belikan beras, boleh saja, nggak ada masalah. Tapi kalau kitanya kasih uang ke fakir miskin dengan nilai 2,5 kilo beras, ini tidak ada sunnahnya. Karena memang itu harus kut itu makanan pokok, makanan pokok. Kalau uangnya sedekah atau zakat mal, jadi zakat fitrah memang makanan pokok. Kemarin Idul Fitri jatuh di hari Jumat, apakah sholat Jumatnya wajib diganti sholat duhur? Jadi kalau dalam hadis dikatakan kalau sudah id, ya, maka Jumat itu menjadi sunnah. Ya, menjadi sunnah, artinya menjadi khiyar, boleh dikerjakan, boleh tidak. Jumatnya ya, tapi kalau orang tidak Jumat tetap sholat duhur, karena tidak mungkin dihilangkan dua-duanya, kan gitu. Dan ini juga yang membuat Abu Hanifah rahimahullah berpegang pada hadis sahih ini, kalau sholat id itu wajib, kalau sholat id itu diwajibkan. Beliau mengatakan ini wajib. Dikuatkan juga dengan hadis lain bahwasanya Nabi SAW dalam hadis Bukhari, Nabi SAW memerintahkan pada saat id semuanya keluar hadir di lapangan, sampai orang tua, wanita yang berhalangan pun, walaupun mereka tidak sholat, untuk menghadiri dan mendengarkan khutbahnya. Berarti menandakan memang sholat idnya wajib. Maka oleh karena itu bertemu dengan Jumat yang sifatnya juga insidental sama dengan sholat id itu, maka gugur salah satunya, tetapi duhurnya nggak gugur, gitu kan. Dan lebih kuat pendapat mengatakan Jumat di sini menjadi sunnah, artinya boleh tetap Jumat. Kalau di Saudi itu yang saya tahu selama saya hidup di sana, kalau ada sholat id paginya, itu Jumatnya tetap mereka sholat. Umumnya di Madinah ya, tetap Jumat ada, tapi sudah menjadi hukum sunnah gitu. Bolehkah puasa Syawal digabung dengan Ayyamul Bid? Setahu saya sunnah sama sunnah boleh saja, nggak ada masalah. Sunnah sama sunnah dibolehkan, jadi tidak ada masalah. Yang tidak boleh kalau sunnah sama wajib. Wah ini Masya Allah nih, yang panjang-panjang saya nggak baca ya. Ini sudah jam 9. Apa batasan zuhud dengan bakhil? Beda sekali. Zuhud itu mendahulukan akhirat dari dunia, ya. Perhatikan definisinya ya. Zuhud itu mendahulukan akhirat dari dunia. Lagi dengar azan, sholat, tutup urusan tokonya atau kantornya, gitu kan. Itu zuhud namanya, mendahulukan akhirat dari dunia. Kalau bakhil nggak bisa dipertemukan batasannya. Bakhil memang tidak mau memberi, berarti dia tidak ingin akhirat. Bentrok ini, ya. Jelas tidak bisa dipertemukan dua-duanya. Bagaimana sikap hemat yang baik dalam Islam? Kalau hemat lain, hemat boleh. Hemat itu tidak mubazir, ya. Artinya beli sesuatu yang dibutuhkan. Kalau tidak dibutuhkan nggak usah, ya. Misal kita pengen makanan, beli makanan yang secukupnya. Juga mungkin ada yang mau disedekahkan, jangan beli berlebihan sehingga nanti mubazir, dibuang. Itu kurang lebih yang saya tahu masalah hemat. Ada sebagian orang yang menabung cukup banyak dan jarang bersedekah karena dia beranggapan jika menabung banyak maka zakat mal yang akan dikeluarkan juga akan banyak dan dia mencukupkan dirinya dengan ini. Bagaimana mendakapi hal tersebut? Zakat mal itu adalah pensucian harta tadi, untuk mensucikan harta itu. Beda posisi sedekah yang tidak ada persentasenya dan dikeluarkan kapan saja dengan zakat.
Dia nggak bisa mengatakan, kalau seakan-akan yang saya pahami sini, nggak usah bersedekah deh, zakat mal aja, gitu kan? Padahal sebenarnya zakat mal itu pensucian hartanya, dan itu nanti kalau tiba haul 1 tahun. Kalau sedekah nggak mengenal itu, kapan saja. Makanya ulama mengatakan sebenarnya dari sisi balasan nanti, itu bisa lebih banyak sedekahnya. Karena sedekah bisa lebih banyak yang dikeluarkan. Dan secara umum, zakat mal masuk dalam itlaq sedekah. Masuk dalam itlaqnya sedekah. Jadi kalau yang saya sarankan tidak ada hubungannya dengan ini. Karena dia tidak pernah tahu, mungkin saja pas tiba haulnya dia lagi banyak, atau mungkin tiba-tiba jadi bangkrut, bisa terjadi. Akhirnya kalau dia bangkrut gimana? Nggak ada zakat mal, nggak ada sedekah. Jadi sedekah saja, gitu kan? Nggak ada hubungannya, jangan dihubungkan dengan itu. Bagaimana hukumnya seorang akhwat memakai cincin pernikahan dengan tujuan agar untuk meminimalisir gangguan dari laki-laki yang ingin menggoda. Sementara di sisi lain kita mengetahui bahwa cincin pernikahan bukanlah kebudayaan Islam. Setahu saya nggak perlu, ya, nggak perlu. Insya Allah dengan menjaga interaksi dengan lawan jenis tidak akan diganggu kok. Apalagi hijabnya hijab syar'i, insya Allah tidak akan diganggu. Yang terakhir, bagaimana hukumnya apabila seseorang yang melakukan suatu dosa yang harus dikenakan hukum had untuk taubat, sementara dia tidak dikenai hukum had karena pemerintah setempat memang tidak memberlakukan hukum had. Apakah taubatnya diterima? Bagaimana kondisinya di akhirat nanti? Kalau sudah taubat diterima insya Allah. Kalau sudah taubat diterima walaupun tidak ada hukum had. Beranjak daripada hadis yang pernah saya jelaskan, waktu ada seorang sahabiat ya berzina, kemudian dia minta disucikan kepada Nabi SAW agar dihukum, dirajam karena dia sudah menikah, maka dia kebetulan hamil. Kata Nabi SAW apa? Pulanglah sampai kau selesai melahirkan. Di sini ditanggapi oleh para ulama hadis. Selain memang wanita hamil tidak didirikan kepadanya had, dan juga wanita hamil itu dihitung selama dia hamil masa iddah kalau dia cerai. Dari sisi lain, Nabi SAW memberikan kesempatan dia bertaubat. Pada saat dia datang setelah melahirkan, dia bilang, ya Rasulullah, saya sudah melahirkan nih, dirikan had pada saya. Kata Nabi SAW, anak ini punya hak untuk kau susui, susuilah 2 tahun, gitu kan? Di sini, yang kedua waktu Nabi suruh susuin dulu, kata para ulama, semestinya bisa saja wanita kalau sudah melahirkan, ya, sudah selesai menyusui kan bisa disusui oleh wanita lain dalam Islam kan? Sudah harus bisa berdiri padanya had. Tapi Nabi SAW tetap mengatakan susuilah sampai 2 tahun. Di sini kata ulama hadis juga, Nabi SAW memberikan lagi kesempatan untuk taubat. Sudahlah, pulang taubat nggak usah datang, gitu lah. Seperti itu kata bahasa Nabi SAW. Tapi ternyata setelah menyusui 2 tahun, tetap perempuan datang mengatakan, ya Rasulullah sucikan saya. Maka baru Nabi SAW menyuruh mengeraskan kainnya, baru dirajam. Pada saat pun dirajam, gitu kan, ada seorang sahabat yang mengatakan, semoga Allah melaknatmu, kenapa kau berzina. Lalu kata Nabi SAW, jangan kau laknat dia, karena dia telah bertaubat. Kalau taubatnya dibagikan kepada 70 ahli Madinah, maka akan cukup buat mereka, gitu kan. Ada seorang laki-laki juga pernah berzina lalu dirajam. Ada seorang sahabat waktu dilemparin batu, orang yang lagi dirajam tuh kesakitan, dia lari. Ada sahabat ngejar dengan batu besar lalu dipukul sampai orang itu mati. Lalu apa yang terjadi? Nabi SAW mengatakan, halla taraktumu fayatubullahi alaih. Tidakkah kalian membiarkan saja dia pergi? Kan itu. Karena sebenarnya had ini kan efek jerah. Tidakkah kalian membiarkan dia pergi? Maka dia taubat, Allah terima taubatnya. Artinya taubat boleh, silahkan. Kalau taubat bisa, tidak ada masalah. Kalau misalnya ada seseorang di antara kita yang hadir pernah berzina, tidak didirikan had sama dia, tapi dia sudah taubat nasuh, apakah harus dihad? Enggak. Kan gitu. Sudah cukup dengan taubatnya insya Allah.